Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gasabila Haryanto, mahasiswi Politeknik Negeri Indramayu, jurusan Teknik Mesin, Program Studi Perancangan Manufaktur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman PLC dengan instruksi set dan reset menggunakan 2 start dan 2 push button stop. Yang pertama kita akan membaca program sesuai dengan ketentuan. Pada latihan 7, DOL dengan set dan reset. Kemudian pump 1 bisa on dan off setiap saat, lalu pump 2 bisa on setelah pump 1 on, dan jika pump 1 di off, maka pump 2 juga akan ikut off. Jika kita sudah membaca pemrograman dan mengerti tentang instruksinya, maka kita bisa langsung buka Gxworks 2. Kita pilih New Project dengan series FX CPU dengan tipe FX3U atau FX3UC dengan language ladder. Kemudian klik OK. Untuk memudahkan kita dalam memprogram, kita bisa mengerjakannya sesuai dengan instruksi satu persatu. Instruksi 1, pump 1 bisa on dan off setiap saat. Maka kita akan membuat tombol start atau set 1 dengan alamat X0 dengan normally open, kemudian keluarannya adalah coil set Y0. Perintah 1 sudah kita kerjakan, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Pump 2 bisa on setelah pump 1 on. Nah, kita akan membuat set Y1, tapi sebelumnya karena pump 2 baru bisa on setelah pump 1 on, maka kita akan mengalamatkan Y0 terlebih dahulu dengan normally open. Kemudian kita baru membuat alamat untuk start pump 2 dengan coil set Y1. Setelah itu kita lanjut ke perintah selanjutnya. Jika pump 1 di off, maka pump 2 juga akan ikut off. Kita akan membuat instruksi reset. Kita menggunakan normally close dengan alamat X2 dan coil reset pada Y0. Y2 berfungsi untuk mematikan set Y0. Nah, karena pump 2 baru bisa, karena jika pump 1 off maka pump 2 juga akan ikut off, kita akan menambahkan di sini keluaran berupa memori. Kita paralelkan dengan reset Y0. Sini. Jika sudah, kita akan membuat tombol reset untuk Y1. Kita menggunakan normally close dengan alamat X3 dan coil berupa reset Y1. Kemudian kita akan paralelkan dengan normally open memori 0. Program sudah selesai kita buat. Kita akan coba mengaktifkan program. Kita klik compile, lalu build. Kemudian kita pilih debug, start or stop simulation. Jika sudah 100%, kita bisa close. Ketika kita mensimulasikan, mungkin kita akan merasa sedikit bingung atau sedikit kesusahan karena kita menggunakan di sini untuk tombol reset menggunakan normally close. Kita menggunakannya karena di hardware sendiri kita menggunakan normally close. Ketika kita mensimulasikan, ketika kita mengaktifkan X0, maka set Y0 tidak akan bisa aktif karena reset Y0 sudah aktif dikarenakan X2 menggunakan normally open. Kita bisa coba aktifkan, klik kanan, pilih debug, modify value, lalu kita on kan.
Set Y0 tidak akan bisa menyala sekalipun X0 sudah kita on-kan karena reset Y0 sudah aktif karena X2 sendiri sudah aktif menggunakan normally open. Namun ketika nanti kita melakukan pemrograman, program akan berjalan sesuai dengan perintah program sebelumnya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai pemrograman untuk latihan 7. Kita akan lanjut ke wiring PLC. Sebelum melakukan wiring, kita bisa terlebih dahulu membuat skemanya, di mana terdapat 4 inputan yaitu X0, X1, X2, dan X3, di mana X0 dan X1 berfungsi sebagai push button set, dan X2 dan X3 berfungsi sebagai push button reset, dan terdapat 2 outputan yaitu Y0 dan Y1. Sekarang saya akan coba melakukan wiring untuk latihan 7. Untuk komponen yang digunakan ada PLC, 2 push button start, 2 push button stop, dan 2 kontaktor. Untuk fungsi atau kegunaan setiap komponen bisa dilihat di link deskripsi yang saya berikan. Ayo sekarang kita melakukan untuk wiring latihan 7. Pertama, kita sambungkan dari SS ke plus 24 volt. Kemudian dari COM 1 ke minus 0 volt. Untuk inputannya, dari X0 sebagai inputan push button 1 untuk tombol start bagi pump 1. Kemudian X1 untuk inputan push button 2 sebagai tombol start bagi pump 2. Kemudian X2 sebagai inputan untuk push button 3 sebagai tombol stop bagi pump 2 dan pump 1 dan pump 2. Kemudian X3 sebagai inputan bagi push button 4 untuk tombol stop bagi pump 2. Untuk outputannya, bagi push button 4 dan push button 3 menggunakan normally close, dan untuk push button 1 dan push button 2 menggunakan normally open. Kita jumper step keluarannya. Dan kita hubungkan ke minus 0 volt. Untuk outputannya, dari Y0 kita hubungkan ke coil relay yang kedua yang negatif. Untuk Y1 ke coil relay yang ketiga yang negatif. Kemudian keluarannya kita hubungkan ke SS. Ini bisa kita jumper. Lalu untuk inputan dari kontaktor relay yang kedua ke kontaktor yang A1. Kemudian keluarannya yang A2 kita hubungkan ke L. Selanjutnya untuk inputan kontaktor relay yang ketiga kita hubungkan ke kontaktor yang kedua yang A1. Kemudian A2-nya kita hubungkan ke L. Selanjutnya untuk outputannya kita gunakan normally open. Kita hubungkan ke N. Sama untuk outputan relay yang ketiga NO. Kita hubungkan ke N. Setelah wiring selesai kita lakukan, kita akan menghidupkannya dengan menghubungkannya ke power supply. Kita on-kan MCB 3 pas, lalu kita hidupkan PLC-nya. Sebelum kita melakukan wiring ke PLC, kita akan mentransfer program dari DXWorks 2 ke PLC-nya. Pertama, kita klik connection destination, terus kita pilih connection 1. Kita pilih serial USB, pastikan ini RS232C dengan COM 5. Jika sudah klik OK, kemudian lakukan connection test. Saat PLC sudah sukses terhubung dengan PLC, kita klik OK. Oke, kemudian kita klik online.
Pilih Write to PLC. Kita checklist bagian program file dan main. Jika sudah, kita klik Execute. Pilih Yes. Kemudian Yes lagi. Jika program sudah komplit tertransfer ke PLC, kita bisa pilih Close. Tunggu sampai loading selesai. Jika sudah, kita close lagi. Sekarang kita akan coba memwire-nya ke PLC. Sekarang saya akan menjelaskan mekanisme cara kerjanya. Push button 1 sebagai tombol set untuk pump 1, push button 2 sebagai tombol reset untuk pump 2, dan push button 3 digunakan untuk mematikan push button 1 dan 2, kemudian push button 4 digunakan sebagai reset bagi pump 2. Jika kita menekan push button 1, maka kontaktor 1 akan menyala. Selanjutnya, jika kita mengaktifkan push button 2, maka kontaktor 2 akan menyala. Jika kita menekan push button 3, maka kedua kontaktor akan mati. Kita coba hidupkan lagi kontaktornya. Dan jika saya menekan push button 4, maka hanya kontaktor 2 yang akan mati.